lanjut ke pembahasan selanjutnya ini mengenai hipnotis, Ustadz. Kalau hipnotis itu dalam Islam itu bagaimana? Seperti hipnoterapi untuk ibu yang akan melahirkan dan bahkan sekarang tidak sedikit Ustadz yang menggunakan metode terapi dengan hipnosis. Yes. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika teras dakwah hanya bagian sini gitu ya. Masih benar-benar saya teras. duduk di sini pakai meja kecil itu. Umur berapa dulu? Umur berapa tahun? Saat itu tahun 1000. Saya pernah menyampaikan tema tentang hipnosis waktu itu dan pembahasan secara lebih detail. Prinsipnya adalah dalam pembahasan tentang hipnosis sendiri kita perlu pahami ada beberapa jenis. Hipnosis klasik itu hipnosis yang kemudian dipahami orang menggunakan perantara jin. Maka hipnosis pola gendam pernah ya? Tahu? Mas? Tentang rapi. Wah, langsung mangkat gitu ya? Mangkat. Maka pola-pola ini kan hipnosis ya? Mensugesti orang dengan pola ini. Ketika kemudian dia menggunakan jin, itu hipnosis. Tapi hipnosis klasik. Nah, pada perkembangannya ada namanya hipnosis modern. Hipnosis modern ini masuk nanti kalau Anda cek di webnya ada apa. Jadi kalau Anda ketik apa, keluarnya apa? Ya apa. Apa itu apa? Apa itu adalah American Association of Psychology American. Jadi Asosiasi Psikologi Amerika itu mengklasifikasi hipnosis modern dalam parapsikologi. Kenapa? Anehnya adalah hipnotis atau hipno itu terbukti berhasil, betul? Terbukti berhasil. Ada orang yang dihipnotis, wah, yang tadinya ngerokok jadi nggak ngerokok. Yang tadinya minum-minum keras berhenti minum keras. Yang tadinya pernah ngaji di teras dakwah berangkat ngaji. Dihipnotis. Repot lagi. Nggak tahu. Ya, masalahnya adalah satu. Hipnosis itu tidak berlaku untuk semua orang. Nanti ada penjelasan khusus tentang hipnosis namanya hypnosability. Tingkat orang bisa dihipnotis itu beda-beda. Dan itu ada alat ukurnya. Nanti ada tesnya. Satu tesnya nanti disugesti. Rasakan, bayangkan Anda memegang lem yang sangat kuat, begitu kuat. Yakin sangat kuat. Sekarang buka tangannya, nggak bisa dibuka, piye gitu ya. Itu artinya apa? Dia mudah dihipnosis gitu ya. Gampang dihapusi sana ya. Apa sana saya? Aku heran ya. Jadi nanti ada sekian banyak soal tes untuk menguji. Nanti semakin banyak yang dia penuhi, semakin tinggi dia mudah terpengaruh hipnosis. Nah, tingkat hipnosis setiap orang itu beda-beda. Semakin kuat dia punya tingkat hipnosis, semakin besar efek hipnosis pada dia. Bahkan pada titik apa? Nggak usah dibius, dihipnosis saja dia ketika dioperasi nggak sakit. Ada teman saya dokter Ega, itu sempat tanya tentang hipnosis. Jadi hipnosis piatonis. Kenapa? Karena mulai bahkan banyak dokter-dokter yang ilmiah itu praktek hipno untuk apa? Mengganti anestesi. Mengganti itu untuk apa? Untuk treatment. Masalahnya apa? Ya kalau pasiennya itu bisa dihipnosis, kalau enggak diberuntunnya ya tepeloro aduh sangat. Kok raman gitu? Waduh piye ya? Ya, kacau. Jadi parapsikologi. Apa yang menyebabkan orang mudah dan tidak? Nah, ini masih digali. Apakah gender? Laki-laki lebih mudah ditipu daripada perempuan? Was. Jutaan orang tidak mengetahui. Laki-laki yang baper mungkin ya. Ya, dan ada aspek-aspek lain dari pertimbangan, misalnya kepercayaan diri lah ini. Tetapi ketika itu diteliti pun nggak bisa dibuktikan. Yang ekonominya tinggi rendah ya bodoh-bodoh bisa dihipnosis, yang laki perempuan juga sama bisa. Belum ditemukan secara pasti faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat hypnosability tadi. Maka nggak bisa diterima sebagai ilmiah. Kedua, kalaupun ilmiah, sekarang bayangkan, misalnya hipnosis boleh. Kira-kira teman-teman mau menghipnosis orang supaya ngapain? Yang aku. Yang punya istri?
Pengen dihipnosis apa? Yang punya anak, wah dihipnosis anteng rasa kakek ngomong. Menang le? Siapa? Ramayu, nggih. Atas siap. Wah, penak banget itu ya. Atau yang lain. Bahkan gimana kalau kita menghipnosis orang untuk dakwah? Hipnosis mendengar tik sholat. Wah, tik sholat. Sholat apa gimana? Mbah, aku mau sholat apa? Hipnosis. Itulah masalah terbesar hipnosis. Dia menggunakan efek alam bawah sadar, ketidakpahaman dia untuk melakukan sesuatu. Setelah dia melakukan, sadar nggak? Jadi sholatnya, puasanya, zikirnya, semuanya nggak sadar. Pertanyaannya, dalam Islam ini kita kenali di kitab-kitab hadis utama, apa hadis pertamanya? Innamal a'malu binniyat. Nggak ada niat, nggak sah amalnya. Maka kalau orang dihipnosis supaya melakukan amalan, oke, dia mengamalkan. Pertanyaannya, niat nggak? Sah nggak? Wis keseselan angel, wis tangi-tangi. Aku mau ngopo? Kowe mau qiyamul lail 30 rakaat. Wah, elok tenan gitu. Mungkin dia sendiri terkejut gitu ya. Kok iso yo? Ketoke salat 5 waktu ya mesti gitu ya. Kacau. Bahkan dari hal yang paling dasar prinsip. Maka begitu teman-teman, dalam hal yang menemukan ada keanehan-keanehan yang bertentangan dengan konsep agama kita, sangat layak untuk mempertanyakan. Termasuk jangan berkata jangan. Ini saja sudah aneh. Dia sendiri menolak kata-katanya. Katanya nggak boleh kata jangan. Aku bilang jangan. Racet. Kedua, jangan berkata jangan. Kalau memang betul, maka agama kita tegak dengan kata tidak. Apa kata-kata itu? La ilaha illallah. Oh, nggak boleh berkata jangan. Nggak boleh. Sebaiknya Allah lah Tuhannya. Oh, kok sebaiknya? Racet tadi. Mau ngomong la ilaha illallah itu susah dia. Nggak boleh berkata jangan. Kacau. Bahkan nasihat orang yang luar biasa bukan disebutkan, bukan Nabi ya, tapi tercatat namanya dalam Quran. Siapa dia? Luqman. Apa nasihat pertama pada anaknya? Ya bunaya, la tusyrik billah. Wes kacau kabeh. Ilmu pendidikan anak, NLP menyatakan jangan pada anak. Nanti anak-anak tersugesti untuk melakukan apa yang dikatakan jangan. Wow, jangan ngerokok malah ngerokok. Jangan mandi, malah mandi. Jangan pergi, malah pergi gitu ya. Jangan makan tai, ya tetap nggak makan tai gitu ya. Terus, enak pak, enak. Nggak mungkin. Jadi ini konsepnya dia udah aneh gitu ya. Nggak ada kok. Jangan makan. Jangan itu kemudian apa dalam agama ini? Kalau kita pelajari, untuk mengatakan jangan itu ada tata caranya. Ya bunaya, la tusyrik billah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ada panggilan sayang, ada larangan, ada penjelasan alasan. Wah, ini dia cara melarang Islami. Jadi melarang itu boleh, tapi ada caranya. Melarang itu diperlukan, tetapi polanya harus kita ketahui bagaimana Islam mengajarkan. Jadi tidak kemudian dihilangkan sama sekali. Allah a'lam bishawab.